Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa auha rabbuka ilan nahli anitahidi minal jibali buyutaw wa minas sajari wa mimma ya'rujun. Pada jamaah sholat isya sekaligus sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita semua masih dapat menjalankan sholat isya secara berjamaah dan nanti dilanjutkan sholat tarawih. Selanjutnya saya tidak lupa sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil memperjuangkan dinul haq sampai titik darah penghabisan. Detik, menit, jam pun bertambah dengan cepat, sehingga tak terasa kita semua memasuki hari ketiga di bulan Ramadan. Untuk itu mari kita banyak berdoa, semoga puasa kita dan amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Said, ada bapaknya. Said yang imam, bapaknya yang tausiah. Wahai jamaah, semangatlah berpuasa. Semoga kita bisa menjadi penghuni jannah. Allahumma amin. Pada jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini saya akan mencoba yaitu mentadaburi surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anitahidi minal jibali buyutaw wa minas sajari wa mimma ya'rujun. Dan Allah telah mengilhamkan kepada lebah untuk membuat sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dihuni manusia. Kita semua tahu bahwa yang namanya lebah itu merupakan makhluk sebangsa serangga yang kerap sekali, yaitu berbondong-bondong menghidapi pada bunga-bunga tanaman. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan lebah itu sebagai makhluk kecil yang terhormat. Memang lebah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai
lebah itu dibuat nama surat di dalam Al-Quran, yaitu dengan nama surat An-Nahl. Dan Nabi kita pun juga mengingatkan kepada kaum-kaum yang beriman, hendaklah kamu semua itu hiduplah seperti lebah dan berobatlah dengan madu dan berobatlah dengan Al-Quran. Memang di dalam lebah itu terdapat bermacam-macam keistimewaan, terutama dalam segi persatuannya. Lebah itu memang hebat sekali. Yang kedua, lebah itu kalau melakukan perkawinan persiapannya bagus sekali. Di waktu lebah itu akan melakukan perkawinan, lebah itu langkah pertama yaitu membuat rumah. Begitu rumah itu sudah jadi, lebah itu laki-laki dan perempuan semuanya itu pergi menghigapi bunga-bunga pada tanaman. Di waktu lebah menghigapi bunga di tanaman itu, lebah itu masuk ke dalam bunga jantan. Di bunga jantan itulah lebah masuk dan menggerak-gerakkan sayapnya. Akhirnya benang sari yang berada di bunga jantan itu rontok menempel kepada sayap lebah. Lebah pindah lagi menghigapi bunga betina. Di bunga betina itulah lebah juga masuk menggerak-gerakkan sayapnya. Akhirnya benang sari yang berada di sayap lebah tadi rontok masuk dalam bunga betina. Disitulah terjadi persalinan. Sebagai hasil dari jerih payah lebah tadi, tapi lebah akan mendapatkan nektar. Sesudah lebah mendapatkan nektar, lalu dibawa pulang ke rumahnya. Hari-hari berikut pekerjaannya sama saja seperti itu. Setelah lebah itu memperkirakan kira-kira madu yang berada di dalam rumah itu sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan makan anak-anaknya, lebah itu baru melakukan perkawinan. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang lebah itu merupakan makhluk Allah yang sangat diabadikan, yang istimewa sekali. Sampai-sampai kita itu diperintahkan oleh Nabi untuk hidup seperti lebah. Di antara keistimewaannya, lebah itu suka makan yang baik-baik, artinya makan yang halal. Ini kalau kita kembalikan kepada manusia, kita sebagai manusia yang diberi karunia akal, kadang-kadang manusia itu sering melanggar. Hidup di dunia, makanya tidak pernah memperhatikan halal dan haramnya. Ya kadang-kadang sudah tahu itu barang haram, tetap dimakan. Pokoknya punya prinsip, yang penting perut itu kenyang. Yang kedua, lebah itu punya sifat tidak iri terhadap temannya. Jadi lebah itu juga termasuk makhluk yang sosial.
Kalau lebah itu tahu melihat bunga, kebetulan bunga itu sudah ada yang menghinggapi, yaitu lebah lain. Lebah itu pun tidak berebutan mencari bunga yang lain yang belum ada pemiliknya. Yang ketiga, lebah itu memang kuat sekali kalau dalam menempuh cita-cita. Sebagaimana buktinya, lebah itu akan melakukan perkawinan, punya keinginan yaitu akan membuat rumah dulu. Begitu rumah sudah selesai yang dicita-citakan, lebah baru melakukan perkawinan. Pada jamaah yang dicintai Allah, memang kita itu disarankan oleh Nabi kita, jika kita berobatlah pakai madu. Karena apa? Madu itu bisa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang namanya lebah itu semuanya itu berfungsi, bermanfaat. Sarang lebah itu juga bermanfaat, bisa digunakan untuk bahan domestik, bisa untuk digunakan membuat lilin dan sebagainya. Dan air liur lebah pun juga bisa digunakan obat, yaitu untuk membuat propolis. Begitu pula madunya yang kita kenal, madu itu memang manfaatnya banyak sekali. Dengan catatan madunya itu harus madu yang murni. Madu yang murni itu juga bisa untuk menyembuhkan luka yang baru. Di dalam ayat 69 surat An-Nahl, summa kuli min kuli samaroti fasluki subula rabbiki dulula yahruju min buduniha sarabun muhtalifun alwanuhu fihi sifaul linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum-kaum yang mau berpikir. Jamaah sholat yang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu marilah kita sebagai makhluk Allah yang dikaruniai akal, maka kita juga tidak boleh menyia-nyiakan lebah, karena lebah itu juga merupakan hewan yang tidak boleh dibunuh. Ya, sementara cukup sekian, lain kali bisa bersambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Wassalamu alaikum warahmatullahi